Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Farel dari kelas 17 1C04, ingin mempresentasikan pembelajaran PTIK pertemuan 12 dengan materi dampak teknologi informasi dan komunikasi. Dampak negatif dari TIK. Selain memberikan manfaat, TIK, teknologi informasi dan komunikasi, juga menimbulkan dampak negatif terhadap manusia apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya. Berikut adalah contoh beberapa dampak negatif dari penggunaan TIK di lingkungan masyarakat, diantaranya. Yang pertama yaitu terasing dari lingkungan atau biasa disebut dengan introvert. Seorang pengguna komputer memiliki kecenderungan untuk mengisolasi dirinya karena ia akan berlama-lama di depan komputer. Hal ini mengakibatkan kurangnya interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Kesadaran untuk hidup bersama dapat mencegah dari keterasingan dengan lingkungan. Oleh karena itu, pandailah membagi waktu antara waktu dan bergaul. Yang kedua yaitu meningkatnya kejahatan di dunia maya atau bisa disebut dengan hacking. Perkembangan dunia maya atau internet ternyata memunculkan model kejahatan tahap baru yang memanfaatkan kelemahan sistem komputer untuk mencari keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain. Yang ketiga yaitu merusak moral atau bisa disebut dengan pornografi. Seringkali di internet menjumpai materi-materi yang berbau pornografi. Apabila diakses oleh penggunaan yang tidak tepat dan belum dewasa, justru akan menimbulkan dampak buruk dan berpotensi merusak mental dan moral seseorang. Yang keempat yaitu menciptakan kesombongan diri. Media komputer merupakan teknologi baru dengan harga yang masih relatif mahal. Hanya orang-orang tertentu yang dapat memilikinya. Kadangkala orang yang memiliki komputer merasa statusnya sosialnya lebih tinggi, lebih pintar, lebih kaya, dan lebih modern. Akan tetapi hal yang sebaliknya juga dapat terjadi. Orang yang tidak memiliki komputer akan merasa minder dan rendah diri. Yang kelima, mengganggu kesehatan. Kesehatan manusia dapat terganggu oleh penggunaan komputer yang tidak tepat. Gangguan kesehatan pada mata sering dijumpai karena bekerja di depan komputer. Yang keenam, meningkatkan jumlah pengangguran. Dengan adanya teknologi informasi yang semakin berkembang, maka tenaga manusia lama semakin tergeser oleh komputer. Otomatisasi sistem komputer akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang ketujuh, menurunnya kemampuan berpikir. Sistem komputer telah menyediakan program dan fasilitas yang dapat melakukan proses secara otomatis dan cepat. Para pengguna cukup memasukkan data dan hasilnya langsung dapat diperoleh. Langkah-langkah untuk memperoleh hasil tersebut tidak diketahui oleh pengguna. Lanjut, dampak positif dari TIK. Contoh dampak positif dari TIK. Yang pertama, bidang pendidikan. Dengan ciri-ciri yang pertama, informasi akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan. Yang ketiga, mempermudah sistem administrasi lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu bidang sosial budaya. Dengan ciri-ciri yang pertama, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Yang kedua, hubungan sosial antara masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga, bidang perniagaan dan perdagangan. Ciri-ciri yang pertama yaitu membuka peluang bisnis baru. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi.
Yang ketiga, terjadinya industrialisasi. Yang keempat, bidang pemerintahan. Dengan ciri-ciri yang pertama, mendorong tumbuhnya proses demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. Yang ketiga, meningkatkan layanan kepada masyarakat. Yang kelima, dampak revolusi industri 4.0. Ciri-ciri yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial. Yang kedua, lingkungan dan sumber daya alam. Yang ketiga, perdagangan dan investasi internasional. Yang keempat, makanan, keamanan, dan pertanian. Yang keenam, dampak industri otomotif. Ciri-ciri yang pertama yaitu pengemudi sudah mulai digantikan oleh teknologi yang mengakibatkan asuransi sudah mulai tidak diperlukan dikarenakan semakin menurunnya tingkat kecelakaan. Yang kedua, banyaknya driver yang digantikan oleh teknologi mesin dan robot mengakibatkan terjadinya jumlah pengangguran meningkat. Yang ketujuh, bidang industri retail. Ciri yang pertama, perusahaan yang langsung menjangkau end user dengan seiring dibuatnya toko online sendiri menjadikan kemudahan bagi end user juga membuat harga menjadi lebih murah dibandingkan dengan harus berbelanja dari tangan ketiga atau ke tempat. Yang kedelapan yaitu dampak logistik, inventory, dan manufaktur. Dengan ciri-ciri yang pertama, pekerjaan manufaktur yang sudah mulai digantikan oleh mesin dan robot. Yang kedua, kurir sudah mulai digantikan oleh drone yang bisa mencapai jarak sejauh 8 km di dalam waktu hanya 13 menit. Yang ketiga, peran wartawan yang sudah digantikan juga oleh robot. Yang kesembilan, bidang teknologi keuangan atau bisa disebut dengan fintech. Penyedia nasihat keuangan dan manajemen melalui analisis big data dengan dibuatnya robot AI yang menyediakan nasihat keuangan. Ciri-ciri yang kedua, menyediakan AI untuk institusi keuangan. Yang ke-10, bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan ciri-ciri yang pertama yaitu terciptanya AI atau bisa disebut dengan artificial intelligence. Di dunia kesehatan sebagai pengambil keputusan di beberapa bidang kesehatan. Yang kedua yaitu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan jarak jauh atau telemedicine. Yang ketiga yaitu terciptanya e-learning yang tidak mengharuskan siswa datang ke kelas untuk belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan presentasi saya saat ini. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.